Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa ketika Yesus sedang berbicara kepada orang banyak, ibu dan saudara-saudarinya berdiri di luar dan berusaha menemui dia. Maka berkatalah seseorang kepadanya, "Lihatlah, ibu dan saudara-saudarimu ada di luar dan berusaha mencari engkau." Tetapi Yesus menjawab, "Siapakah ibuku? Siapakah saudara-saudariku?" Dan sambil menunjuk ke arah para murid, ia bersabda, "Inilah ibuku, inilah saudara-saudaraku, sebab siapapun yang melakukan kehendak Bapa-Ku di surga, dialah saudaraku, dialah saudariku, dialah ibuku." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi berkah dalam. Pengalaman yang sangat konkret mudah kita mulai terkait dengan relasi keluarga. Kalau ada keluarga yang sukses, berhasil, entah jabatan, entah kekayaan, entah popularitas, entah pengaruh yang positif, kerabat jauh yang berbicara dengan tetangganya misalnya, kerap mengatakan, "Kaes dulurku," gitu kan? Betul enggak? Tetapi sebaliknya, nek sedulure atau orang yang masih satu keluarga besar itu gento ya, keluar masuk penjara, garong, dan hidupnya tidak jelas, masih berani mengakui itu saudara tidak? Mesti meneng-meneng, diam-diam, dan tidak berani dengan bangga mengakui dia saudara saya. Dan ini sangat umum terjadi. Hari ini kita mendengarkan kisah Yesus ditemui salah satu orang yang ditampilkan dalam kisah Injil, supaya Yesus menemui ibunya yang sedang mencarinya. Yang mencari itu bukan hanya ibu saja, tetapi saudari-saudaranya juga ikut mencari. Pertanyaannya, mengapa Yesus dicari? Bahasa sekarang, Yesus membuat kegaduhan, pro dan kontra. Karya, tindakan, perbuatan Yesus ini tidak serta-merta diterima oleh banyak orang, dan banyak yang menolaknya. Sehingga untuk menghindari kegaduhan itu, orang-orang lapor kepada Yesus, kepada ibunya dan saudara, dah ciduk saja dia supaya tidak bikin gaduh. Kurang lebih kan seperti itu. Dalam konteks itulah Yesus ingin ditemui oleh ibunya, karena ibunya pun mungkin bayangan saya, karena dikelui, dicurhati, dilapori, kayak lo anakmu bikin gaduh. Nah, ada bahasa Jawa, bapak polah, anak keperada. Oh, keliru. Anak polah, bobo keperada. Anak yang apapun yang dibuat, entah utamanya yang jelek-jelek, itu bapaknya selalu menanggung resikonya. Nah, saudari-saudara, apa yang dikatakan Yesus hari ini membuka pikiran kita. Barangkali pernah dibuka, tapi kita diingatkan kembali, relasi itu bukan hanya soal darah, hubungan darah, tetapi relasi itu adalah sesama orang-orang yang berusaha menjalankan kehendak Allah. Oleh karena itu Yesus tadi secara tegas mengatakan, "Inilah ibuku, inilah saudara-saudariku, sebab siapapun yang melakukan kehendak Bapa-Ku di surga, dialah saudaraku, dialah saudariku, dialah ibuku." Bukan lagi hubungan darah, tetapi orang-orang yang sama-sama mencari kehendak Allah, melakukan kehendak Allah dalam hidup seharian. Meskipun
dalam melakukan kehendak Allah itu tidak 100% mampu kita menjalankannya. Ada kesalahan, bisa jadi jatuh dalam dosa sangat lumrah dan sangat wajar. Tetapi yang paling pokok adalah kesetiaan yang kita usahakan untuk terus-menerus melakukan kehendak Allah itu. Kedosaan, kesalahan tidak menghambat kita untuk melanjutkan kesetiaan kita. Itulah dalam bacaan pertama. Allah tidak memandang dosa dan kesalahan kita, tetapi memandang kesetiaan kita yang tumbuh dari hati kita, yang diperjuangkan dari kita, kendati kita berlumuran dosa. Kita hening sejenak. Dimuliakanlah Yesus yang dulu hidup, sekarang dan selama-lamanya. Amin.